Dan saya juga bersyukur banget pada pagi hari ini kita bisa bernyanyi bersama-sama itu dan mendengarkan pesan Tuhan bersama-sama karena ada banyak orang yang sangat luar biasa sekali yang mereka meluangkan waktu, tenaga dan punya keberanian yang luar biasa untuk bisa melayani. Hari ini ketika saya berbicara juga ada orang-orang yang keren-keren yang ada di dalam gedung yang melayani bersama-sama dan mereka adalah orang-orang yang hebat semua. Anda boleh kasih tepuk tangan online sementara mereka yang ada di sini kasih tepuk tangan buat satu sama lain yang di sekitar saudara. Come on. Boleh tepuk tangan lebih keras lagi? Yes. Semoga yang nonton online bisa mendengarkan semangat saudara semua. Oke, so please help me preach. Bantu saya berkhotbah. Yang ada di ruangan ini, yang lagi online, Anda bisa merespon lewat chat group. Minggu lalu kita belajar sebuah pesan yang judulnya adalah Ketika Aku Lemah. Dan saya percaya menolong kita semua karena banyak dari antara saudara yang ngalamin situasi yang mungkin lagi berat dan saudara merasa lemah. Tapi minggu ini judulnya adalah Ketika Aku Kuat. Karena gini, sebagian saudara-saudara Anda lagi panik dan lemah. Tapi sebagian saudara mungkin sudah disembuhkan oleh Tuhan dari sakit. Sebagian yang lain lagi mungkin saudara tidak kena sakit penyakit. Mungkin bisnis saudara gak kena dampak apa-apa. Kita dalam kondisi kuat. Atau yang lain lagi sekolah saudara gak dalam kondisi yang buruk. Ada sekolah online. Tapi Anda berada dalam ranking yang baik. Kalau minggu lalu kita belajar ketika aku lemah, hari ini kita belajar bagaimana ketika aku kuat. Kita perlu belajar bagaimana kita behave, bagaimana kita memposisikan diri ketika kita kuat. Karena ternyata ketika kita dalam kondisi kuat, kita dalam kondisi yang jauh lebih bahaya daripada ketika kita lemah. Ketika saudara lemah, saudara akan cenderung berserah. Tapi ketika saudara kuat, perhatikan saya. Saudara punya banyak opsi ketika Anda kuat. Benar gak? Waktu saudara kuat, Anda punya banyak sekali pilihan. Coba perhatikan, ketika saudara punya duit banyak, Anda akan punya banyak opsi untuk melakukan A atau B atau C atau D atau E dengan duit saudara. Ketika saudara punya penampilan, kecantikan atau ketampanan lebih daripada orang lain, saudara akan lebih banyak punya opsi dibandingkan orang yang tidak seganteng atau secantik saudara untuk memilih pasangan hidup. Buat yang lagi pilih pasangan hidup. Buat yang lain lagi ketika kita punya posisi, entah itu baik di sekolah, di prestasi, di politik, di bisnis. Ketika kita punya banyak kenalan, dengarkan saya sekali lagi, kita cenderung punya opsi banyak. Dan karena kita punya opsi banyak, dan kita merasa kita kuat, perhatikan saya. Kita akan dengan mudahnya meremehkan opsi yang kita pilih. Oleh karena itu bahaya banget ketika kita ini jadi orang yang kuat. Nah ketika saya bicara kuat itu bukan cuma soal ketika punya duit banyak. Tapi kuat itu bisa dalam bentuk nilai dan pengertian yang lebih daripada orang lain. Sebagian dari yang lain punya prestasi yang baik di sekolah, di pekerjaan dan lain sebagainya. Ataupun apapun. Yang gini saudara, kekuatan bicara soal ini. Kita dapat mengendalikan situasi tersebut. You can handle the situation. Atau sebuah situasi di mana kita ini lagi di atas rata-rata. Antara you can handle it atau ada di atas rata-rata. Ini kuat. Nah saya kepingin saudara lihat sebuah cerita. I know last week. Kita di bagian akhir dari khotbah minggu lalu, kita membahas seorang nabi yang namanya adalah Nabi Elia. Nah, Nabi Elia ini luar biasa banget. Kalau nabi dipakai menyembuhkan orang itu mungkin terjadi beberapa kali. Membuat orang miskin jadi kaya, wow, terjadi, bagus. Tapi Nabi Elia ini punya reputasi yang sedikit berbeda. Coba Anda bayangkan, dia ini jago banget. Dia punya prestasi yang menarik sekali. Suatu ketika, saya kasih saudara cerita ya. Ceritanya mungkin gak dibahas di minggu lalu. Tapi gini, suatu ketika ada seorang raja namanya adalah Raja Ahazia. Nah Raja Ahazia ini dia jatuh dari kisi-kisi kamarnya. Lucu ya, raja ini jatuh dari kisi-kisi kamarnya. Dan dia jatuh, itu membuat dia sakit hampir mati. Perhatikan saya. Bapak Ibu saudara, waktu dia ngapain ya raja ini? Di atas kisi-kisi kamarnya, mungkin ngintip orang mandi. Saya gak tahu kenapa raja suka ngintip orang mandi, mungkin gitu saudara. Lalu kemudian yang penting dia jatuh dan hampir mati.
Nah waktu dia hampir mati ini, dia minta petunjuk kepada Baal Zebub. Dia suruh orangnya pergi ke Baal Zebub untuk tanya, aku ini bakal kayak gimana? Aku bakal seperti apa? Nah ketika orang persuruhannya ini lagi on the way pergi ke Baal Zebub, Tuhan ngomong sama Nabi Elia. Elia, lo bangun. Itu suaranya raja lagi mau pergi ke Baal Zebub. Stop dia di tengah jalan dan kamu ngomong sama dia. Nah ketika suruhannya lagi jalan, Elia pergi nemuin suruhannya raja ini dan kemudian dia berkata, kamu mau jalan ke sana ya? Itu raja suruh kamu untuk cari petunjuk kepada Baal kan? Nah lalu kemudian kamu balik kepada raja. Elia berkata, katakan gini kepada raja, emangnya Israel ini gak punya Allah? Sampai kamu harus cari Baal Zebub. Wah, ini lagi jalan, dengar gini, dia bingung, dia balik. Emangnya Allah Israel itu gak ada, kok kamu harus sampai cari Baal di tempat lain? Tuhan bilang, Elia berkata lebih lanjut, kamu akan mati di tempat kamu berbaring. Orang ini balik ngomong ke rajanya. Raja, kamu kok sudah balik? Cepat sekali. Ya aku di tengah jalan ketemu sama seseorang, aku gak tahu orang itu siapa. Dia ngomong begini, dia ceritakan the whole story. Lalu kemudian rajanya berkata, orangnya modelnya gini. Raja itu bilang, orang itu namanya Elia. Lalu kemudian raja ini menyuruh utusannya, raja itu nyuruh utusannya, dia suruh perwira bawa 50 orang. Naik ke tempat Elia untuk ajak Elia turun ke bawah. Nah ini yang menarik, sekarang cerita ini jadi menarik, perhatikan sama-sama. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 1 itu ceritanya. Nah ayat yang ke-9, dengarkan. Sesudah itu disuruhnya lah kepada Elia, seorang perwira. Dengan ke-50 anak buahnya, orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, hai abdi Allah, raja bertita, turunlah. Nah lalu ini yang keren saudara, dengerin ya. Tetapi Elia menjawab, katanya kepada perwira itu, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Anda bisa bayangkan saudara, didatengin Elia, kamu dipanggil sama dia, hei abdi Allah, raja bertita. Elia bilang, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit, memakan kamu habis dan 50 anak buahmu. Dan tahu-tahu api datang, 50 anak buahnya habis. Semua orang, bingung. Saudara. Dan orang ini kembali kepada rajanya lagi. Nah rajanya suruh lagi saudara. Kemudian ayat yang ke-11, kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun. Tetapi same thing happen saudara. Elia menjawab kepada mereka, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan kau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya. Ini ayat 12. Raja ini gimana sih? Lu kirim satu perwira dengan 50 orang dimakan api, boom, habis. Apa yang lu lakuin? Sama. Kirim perwira dan 50 orang lagi. Raja, lu gak mikir apa gimana sih? Setelah ini kejadian lagi saudara, dimakan api lagi habis. Keren gak sih saudara? Ini yang menarik lagi. Kemudian ayat 13, raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga. Dengan 50 anak buahnya lagi. Kok gak ditambah 51 atau 100 gitu loh saudara ya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah ia di depan Elia. Serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Dia langsung minta belas kasihan terlebih dahulu. Ayat 14. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Saudara, kalau bahasa, maaf ya, saya orang Surabaya, orang Jawa Timurnya berkata, raja ini rada kentir. Saudara tahu kentir? Raja ini juga gak jelas. Mr. King, don't you learn,
Lu suruh perwira dengan 50 orang, udah 2 kali, udah dimakan api. The third one is like necessary. Dan Bapak Ibu Saudara, ini hebatnya Elia. Dia jago api-apian. He's the fireman. Ada orang yang mau kerjain dia, boom, api. Bukankah itu sesuatu yang keren? Kalau cuma nyembuhin orang, buat orang miskin jadi kaya, yang jadi banyak. Tapi Elia datangin api. And last week, we learn the story, kita belajar ceritanya. Dia kompetisi dengan 450 Nabi Baal. Dan di momen itu, saya apalagi kalau kompetisi, semua orang nonton. Televisi nonton, reporter siap untuk pertandingan tersebut. Saya tahu Indozone, mungkin juga Amerika Zone, Singapura Zone, dan zone-zone yang lain mungkin juga datang meliput acara tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, setelah 450 Nabi Baal itu berdoa untuk api nggak ada yang turun, Elia berdoa, boom, api turun. Bukankah itu sesuatu yang keren? Saya tahu, apalagi Saudara habis pertandingan, pasti semua orang pada line up antri. Elia, foto ya. Selfie ya. Oke, jangan lupa hashtag Man of Fire. Mungkin gitu Saudara ya. Wah, manusia api. Bapak Ibu Saudara. Tapi yang menarik adalah gini. Kita belajar minggu lalu. Setelah pertandingan itu. Elia bisa jadi orang yang mau bunuh diri. Karena ada orang yang mau membunuh dia. Orang yang mau kejar dia. Isabel menakut-nakuti Elia. Kasih kata-kata yang menakutkan buat dia. Dan akhirnya gini. Dia takut dan dia mau bunuh diri. 1 Raja-Raja pasal 19. Saudara, ketika dia kuat. Ketika dia punya kehebatan. Ketika semuanya itu rasanya berbunga-bunga. Ketika dia dapat banyak kata-kata pujian. Ternyata, dengarkan saya. Ketika kita manusia ini kuat. Kita ini tetap adalah manusia yang fragile. Ini yang saya ingin ajak saudara lihat. We are fragile. Anda yang mungkin bisnis Anda kuat. Anda yang mungkin habis ngalamin kesembuhan COVID. Anda yang mungkin Anda nggak apa-apa, Anda nggak kena COVID sama sekali. Anda yang mungkin buat prestasi di sekolah. Anda yang mungkin hebat dalam pelayanan saudara. Anda yang mungkin, saya nggak tahu Anda punya kekuatan apa. Apapun yang Anda rasakan Anda kuat. Tetap kita ini adalah orang yang fragile. Dan Elia bukan satu-satunya nabi yang pernah mau bunuh diri. Tapi ada orang lain lagi yang namanya nabi, yang lain lagi namanya adalah Yunus. Dia disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk membuat kota itu bertobat. Dengarkan saya. Dia habis pergi gak mau ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain, dia dimakan ikan, dia dibalikkan sama Tuhan, dia ke Niniwe. Dengarkan saya. Dia masuk ke kota itu, kota yang hebat, kota yang luar biasa. Dan dengarkan saya. Dia khotbah, 1 kali dia khotbah, seluruh kota itu bertobat. Seluruh kota itu puasa, bertobat kepada Tuhan. Bukankah itu keren saudara? Saya yakin itu kalau altar call, pecah itu altar call itu saudara. Gak ada orang yang satupun yang di audiens, semua maju ke depan. Yang follow up pasti kacau semua. Dan perhatikan saya, KKR itu adalah menurut saya adalah KKR yang tersukses. Karena the whole city, seluruh orang di kota itu, mereka semua bertobat. Tapi dengarkan saya, ketika cerita itu ditulis di kitab Yunus, di Fatsal yang ketiga, di Fatsal pas berikutnya, Fatsal yang keempat, dimulai dengan cerita ini. Yunus itu berdoalah ia kepada Tuhan katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, ini doanya saudara, cabutlah nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tuhan, cabutlah nyawaku. Loh, bro, didn't I just bless your ministry? Bukankah aku memberkati pelayanan? Bukankah aku memberkati KKR-mu? Tuayan jiwa-jiwa, the whole city bertobat. Tapi ini dia minta mati. Karena gini saudara, ketika kita kelihatan kuat sekalipun, ternyata kita ini adalah orang yang very fragile. We are fragile, kita ini rentan. Dan tahu gak, Nabi di Alkitab, selain Elia, selain Yunus,
Ada Yeremia dan Ayub yang juga pernah minta untuk mati. Bapak Ibu saudara Tuhan. Nah, oleh karena itu, ketika kita kuat, ada dua hal yang saya kepengen saudara sadari. Yang pertama adalah gini, there is always weakness in every strength. Selalu ada kelemahan di dalam kekuatan-kekuatan. Bapak Ibu saudara, ketika Anda merasa kuat, jangan remehkan kekuatan Anda. Karena di dalam kekuatan itu selalu ada kelemahan. Selalu ada kelemahan di dalam kekuatan. Nah, jangan remehkan. Hal-hal yang Anda sadar mungkin atau diingatkan orang. Jangan pernah Anda remehkan hal-hal kecil yang mungkin Anda sadar atau orang lain ngingetin saudara tentang kelemahan-kelemahan Anda. Sementara Anda kuat. Signal kelemahan ini bisa tetap muncul. Perhatikan itu, perbaiki hal tersebut. Karena semakin Anda meremehkan, semakin besar kesempatan dan potensial kelemahan ini muncul ke permukaan dan tahu-tahu bicara kuat dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, kadang saya heran, Anda pun pasti juga pernah melihat orang hebat, jago bangun bisnis, olahragawan hebat, juara dunia, termasuk pendeta sekalipun yang hebat, entah itu politikus hebat, presiden, miliuner atau triliuner. Dengarkan saya. Ketika mereka punya karir yang hebat, kadang itu bisa lucu loh. Mereka yang punya karir yang hebat, punya prestasi yang hebat, muncullah kelemahan-kelemahan yang kelemahannya itu very simple. Kelemahannya kadang cuma soal manage harta, soal menata warisan. Bukankah itu sesuatu yang semua orang bisa lakukan? Menata keluarga, mengendalikan anak atau pasangannya. Hey dude, isn't that something that is very simple? Apalagi hari-hari ini, salah satu konglomerat Indonesia, keluarganya ke blow up karena very simple thing. Hal yang simple yang orang pikirin, wah lu hebat banget, lu kuat banget. Tapi ternyata di tengah-tengah kita kuat, kita ini sangat fragile. Ada hal-hal kecil yang, itu kan gampang banget. Ngapain lu gitu aja gak bisa. Buat Elia, buat Yunus, bro, soal mau mati. Lu kok bisa gak orang mau mati kayak orang gak kenal Tuhan. Bukankah Tuhan pakai hidupmu secara luar biasa? Anda tahu apa yang saya bicarakan? Buat Yeremia, buat Ayub. Tapi gini saudara, perhatikan. Buat Yunus, kelemahan yang ganggu dia adalah hati yang gak peduli sama orang. Dan dia remehkan hal itu, dia biarkan. Dan tahu-tahu setelah Tuhan lawat banyak orang, dalam hatinya muncul, hati yang gak peduli ini muncul. Bicara kuat dalam kehidupannya dan dia gak terima ketika Tuhan melawat orang. Buat Elia adalah mungkin ketakutan yang ada selalu di dalamnya dan dia gak pernah deal soal hal itu. Ketika dia ditakutin oleh Isabel, dia lupa ada Tuhan yang melindungi dia. Dan itu muncul ke permukaan secara kuat. Oleh karena itu kita perlu tahu, kita ini fragile, saudara. Dan saudara perlu tahu, there is always weakness in every strength. Nah bagian berikutnya yang saya kepingin saudara tangkap baik-baik adalah ini. Saya kepingin saudara baca sebuah ayat dalam Roma pasal yang ke-15, ayat 1 sampai yang kedua. Poin yang kedua ini saya dapat dari ayat ini. Dan saudara perhatikan ayat ini baik-baik. Saya bicarakan dalam bahasa Inggris tapi akan saya terjemahkan buat saudara. Berbunyi seperti ini. Those of us who are strong and able. Kamu yang kuat dan mampu. Ini pesannya nih. Buat kamu yang kuat dan mampu. Buat Anda yang lagi dengarkan ini. Anda adalah orang yang lagi kuat dan lagi mampu. Perhatikan. Ayat ini jelas gini. Those of us who are strong and able in faith need to step in and lend a hand to those who falter. Buat kamu yang kuat dan mampu dalam iman. Kamu ini perlu melangkah masuk. Dan not just do what is most convenient for us. Jangan melakukan apa yang nyaman buat kita saja. Karena kemudian kata-kata ini muncul. Saya berharap saudara perhatikan kata-kata ini. Strength is for service, not status. Kekuatan itu untuk melayani, bukan untuk status. Boleh tulis kata-kata ini? Strength is for service, not status. Dalam bahasa Indonesia dikatakan kekuatan itu untuk melayani bukan untuk status. Anda boleh tulis di chat group.
Kekuatan itu untuk melayani, bukan untuk status. Dan ini adalah poin yang kedua yang saya berharap saudara tangkap ini baik-baik. Strength is for service, not just status. Bayangkan jadi Elia, jadi Yunus. Habis lomba lawan 50 Nabi Baal, lawan satu orang dia menang. Yunus habis KKR satu kota, pemulihan bangsa terjadi istilah Kristennya. Semua orang kasih dia kata-kata pujian. Semua orang kasih aplaus. Kekuatan itu kalau cuman jadi status doang. Cuman untuk dapat follower di IG lebih banyak doang. Sehingga followermu lebih banyak. Wow, it's very useless. Karena strength is for service, not just status. Mereka bisa jadi orang yang lupa, aku diberi karunia, aku diberi kekuatan untuk melayani. Bukan hanya untuk status. Dan kadang kekuatan kita itu cuma jadi kebanggaan. Dan ini sesuatu yang bahaya. Tetapi ketika kita tahu kekuatan itu untuk melayani, maka perhatikan saya, semua mata melihat saya, di situ saudara akan menemukan tujuan hidup. Ketika saudara tahu kekuatan, strength is for service, not just status, maka saudara akan tahu, saudara punya tujuan hidup. Bayangin nih, ketemu sama orang yang jago banget, orang yang hebat banget, entah di sekolah, di bisnis, di kerjaan, di apapun. Tapi dia cuma bangga dengan aku urutan orang nomor sekian terkaya. Majalah Forbes. Hanya bangga dengan statusnya, so what? Biasa aja, normal aja, juga banyak orang seperti itu. Tapi ketika ada orang yang bisa memberi dampak buat orang lain, menolong orang lain, saudara akan berkata, wih, orang itu luar biasa ya. Dia hebat, tapi ketika yang di sekolah jago, juara satu. Percuma kalau juara satu, kalau zaman saya. Lu percuma juara satu tapi gak pernah nyontekin gua. Gak ada dampaknya buat saya. Anda tahu apa yang saya bicarain? Lu percuma juara satu tapi lu gak pernah ngajarin gua. There's no point. Lu juara satu tapi lu gak pernah tolong orang lain. Gak hebat gitu loh. Tapi ini saudara, Tuhan ngajarin kita untuk mengerti bahwa strength is for service, not just status. Kekuatan itu untuk melayani, bukan hanya untuk status. Nah, karena tadi saya katakan saudara, dalam setiap kekuatan selalu ada kelemahan. Anda juga boleh tulis itu di chat group, oke? Dalam setiap kekuatan, apapun itu, selalu ada kelemahan. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini fragile, oke? Maka apa yang dapat kita lakukan? Oke, saya kepingin ajak saudara lihat ada 3 hal yang saudara dapat lakukan. Yang pertama adalah gini. Ketika saudara kuat, bukan ketika saudara lemah. Ketika saudara kuat, ketika kata-kata pujian datang banyak kepada saudara. Ketika orang kasih saudara aplaus. Ketika orang hormat kepada saudara. Apa yang dapat kita lakukan? Karena ketika hal-hal ini terjadi, kita tetap manusia yang fragile. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah gini. Ketika kita kuat, mintalah Tuhan untuk membentuk kita makin seperti Tuhan. Bukan hanya ketika kita lemah, no, ketika kita kuat. Bukan minta gini, Tuhan kasih aku kehebatan lebih besar lagi, Tuhan. No. Ketika Anda kuat, justru Anda perlu minta sama Tuhan. Tuhan, bentuklah aku makin seperti Engkau. Mungkin dari sebagian Anda, justru Anda hatinya udah pede banget. Sampai berkata, aku ini udah hampir sama kayak Tuhan loh. Hebat aku, wah. Anda udah pede banget, mungkin seperti itu. Tapi justru ketika Anda kuat, ketika Anda hebat, Anda makin perlu berdoa. Tuhan, bentuklah aku makin seperti Engkau. Dan ketika saudara punya doa ini, dengarkan saya. Di momen itu, saudara akan tahu bahwa dalam setiap kekuatan ada kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan saudara akan terus makin dipulihkan, diperkuat oleh Tuhan. Kenapa? Karena hanya satu yang sempurna di dunia ini. Hanya Tuhan kita yang sempurna. Dan kita akan belajar, kita selalu diproses. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ini, kita perlu punya hati untuk makin Tuhan. Bentuk aku, jadi semakin seperti Tuhan. Saya tahu hari-hari ini, apalagi kita lagi musim serangan COVID yang saya nggak tahu keberapa. Ketika dunia semua lagi udah di Kanada lagi merayakan bubaran dari lockdown. Kumpul di stadion nyalain kembang api gede-gedean. Semua lagi kumpul.
Indonesia kita lagi dalam kondisi seperti ini. Saya nggak tahu berapa lama, tapi dengarkan saya. Di momen seperti ini banyak orang hanya akan banyak cari khotbah banyak. Lewat YouTube. Dengarkan lagu banyak, tapi izinkan saya berkata. Mungkin Anda mau dengarkan banyak, Anda mau dengarkan sedikit. Tapi yang terpenting adalah, saudara perlu tanya kepada diri saudara. Dari khotbah tersebut, Tuhan mau membentuk aku apa? Apa yang perlu aku robah dalam diriku? Dari pembacaan Alkitab ini, apa yang mesti aku robah dalam diriku? Karena saudara bukan cuma perlu tahu banyak, tapi saudara perlu dibentuk banyak makin jadi seperti Yesus. Di tengah-tengah Anda kuat, ini yang perlu Anda lakukan. Minta kepada Tuhan bentuk kita makin seperti Tuhan. Nah yang kedua adalah gini, mintalah Tuhan pertajam, perhatikan ini saudara, tujuan hidup kita. Karena ketika kita kuat, kita bisa lupa tujuan hidup kita. Dan ini yang bahaya loh saudara. Karena ketika kita kuat, kita cenderung punya banyak opsi. Dan opsi kita, semua opsi bisa kita ambil. Opsi-opsi yang melupakan kita kepada tujuan hidup. Tapi ini ketika saudara kuat, justru Anda perlu minta kepada Tuhan. Tuhan pertajam tujuan hidup ini. Bapak Ibu saudara Tuhan, ketika seorang kuat, kita cenderung akan jahat. Ketika saudara kuat. Menuntut orang dan jahat terhadap orang. Padahal kita ini lupa. Ketika kita lemah, kita butuh kemurahan. Di Alkitab pernah diceritakan. Ada seorang hamba yang berhutang kepada raja. Utangnya gede banget. Dia gak bisa bayar. Sama rajanya utangnya diampuni. Dengarkan saya. Begitu utangnya diampuni. Duitnya lagi banyak-banyaknya kan. Dia lagi kuat-kuatnya kan. Dia ketemu sama orang yang utang sama dia yang jauh lebih kecil. Apa yang dia lakukan? Dia siksa orang itu saudara. Dia kasar terhadap orang itu. Are you with me? Saudara lihat terjadi ketika orang ini apa? Bukan ketika dia gak bisa bayar utang. No, ketika justru utangnya dia udah dihapuskan oleh rajanya. Bisa diikuti saudara. Ketika kita kuat, kita bisa lupa tujuan hidup kita. Dan kita bisa jahat sama orang. Oleh karena itu, ketika saudara kuat, kalau tadi yang saya berkata, mintalah kepada Tuhan untuk diproses seperti Tuhan. Yang kedua adalah ini, mintalah kepada Tuhan untuk mempertajam tujuan hidup saudara. Karena di situ saudara akan tahu, aku kuat, kekuatanku bukan hanya untuk statusku, tapi kekuatanku adalah untuk melayani orang. Strength is for service, not just status. Bisa diikuti saudara? Oleh karena itu ini yang perlu saudara minta. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah gini. Yang ketiga, yang terakhir. Ketahuilah ini bukan yang terakhir. Maksudnya gimana? Yes. Kekuatan yang Anda miliki bukanlah kekuatan yang terakhir yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Tapi saudara perlu tahu, kita perlu punya pikiran seperti ini. Perhatikan kata-kata ini. Kemuliaan yang Anda lihat hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan kerjakan di depan saudara. Kekuatan yang saudara punya hari ini, gak ada apa-apanya dengan kekuatan yang akan Tuhan tunjukkan di depan saudara. Boleh semua perhatikan saya? Ketika kita bicara soal Nabi Elia tadi, tahukah saudara, cerita yang saya ceritakan di paling awal sendiri tadi. Ketika Elia didatengin oleh perwira dan 50 pasukannya. Itu bukan cerita yang paling pertama dalam sequence kehidupan Elia. Elia habis perang lawan 450 Nabi Baal, dia menang, api turun. Dan kemudian dia jalan, capek. Di cerita itu dikatakan dia jalan 1 hari aja dia udah gak tahan. Sampai dia mau bunuh diri. Tapi dengarkan saya, waktu dia jumpa dengan Tuhan, Tuhan kasih dia makan minggu lalu kita belajar. Tuhan kasih kekuatan, dengarkan. Dia bukan cuma jalan 1 hari, tapi setelah itu dia bisa jalan 40 hari. Dengan kekuatannya sendiri dia jalan 1 hari dia gak kuat. Tapi dengan kekuatan Tuhan dia bisa jalan 40 hari. Bisa Anda bayangkan? Dan bukannya itu aja. Habis dia menang perang lawan 450 Baal. Api turun di situ. Dengarkan saya. Api turun bukan cuma momen itu selesai. Gak ada api turun lagi. No. Dengarkan saya. Baru cerita yang awal tadi saya ceritakan kepada saudara itu muncul lagi dalam kehidupan Elia. Dia mau diserang sama raja. Raja mau datengin dia.
Dia disuruh turun ketemu raja. Dia bilang, kamu panggil aku abdi Allah. Kalau kamu panggil aku abdi Allah, kamu dan 50 orangmu hari ini juga disikat sama api. Boom, apinya langsung turun. Wow, api turun lagi. Next moment, perwira lain lagi datang dengan 50 people. Show up. Hey abdi Allah, hey, kamu sebut aku abdi Allah. Kalau kamu sebut aku abdi Allah, maka ini api akan turun. Boom, api turun lagi. Seringkali kita pikir kekuatan kita ini udah momen terakhir. No. Tuhan bisa kasih kekuatan lebih besar lagi dalam diri saudara. Dia bisa lakukan perkara mujizat lebih besar lagi dalam kehidupan saudara. Ketika Anda merasa kuat, ketahuilah ini bukan yang terakhir dalam kehidupan saudara. Whatever strength yang Tuhan percayakan kepada saudara sekarang, penting untuk disyukuri, tapi jangan terlalu bangga. Karena ini, dengarkan saya kasih saudara rahasia. Ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ada perkara yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Terus belajar, terus bermimpi lagi dengan kekuatan yang ada. Jangan berpikir Tuhan stop sampai di sini. No. Tapi akan ada kekuatan yang lebih besar. So Bapak Ibu saya tahu. Saya berharap kita semua belajar. Ketika kita kuat, kita perlu tahu kita ini fragile. Kita ini rentan. Ketika kita kuat, jangan Anda merasa, wow aku bisa, aku hebat. No. You are fragile. Anda itu rentan ketika Anda kuat. Berpikirlah seperti itu. Dan perlu tahu bahwa strength is not for service. Strength is for service, not just status. Kekuatan itu untuk melayani, bukan hanya status. Dan ini yang dapat Anda lakukan. Di momen Anda kuat, Anda minta Tuhan bentuk kita makin seperti Tuhan. Anda minta pertajam tujuan hidup ini. Dan Anda tahu ini bukan yang terakhir. Akan ada kekuatan-kekuatan lebih besar yang Tuhan mau kerjakan. Saudara, hari ini di akhir ibadah ini saya nggak tahu kondisi saudara. Tapi saudara-saudara yang merasa Anda kuat. Atau Anda berada dalam kondisi cerita chapter yang mungkin lagi kuat dalam kehidupan saudara. Saya berharap ini jadi doa saudara. Tuhan, di momen aku lagi baik, di momen aku lagi lihat mujizat seperti Elia habis lihat mujizat. Aku gak kepingin itu jadi doaku. Aku ingin mati. No. Tapi aku ini jadi doaku. Bentuk aku jadi makin seperti Tuhan. Ada sebuah lagu lama yang Claudia akan nyanyikan lagu ini. It's an old song yang saya berdoa lagu ini boleh bicara buat kita semua. Saya berharap lagu ini bukan cuma jadi doa ketika kita lagi susah dan kita gak bisa apa-apa. Tapi lagu ini juga perlu jadi doa saudara. Ketika saudara kuat. Ketika Anda sudah ngalamin mujizat. Ketika Anda mungkin dalam kondisi fine aja. Ketika Anda lagi gak kena musibah. Ini perlu jadi doa kita sama-sama. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God.
Tuhan Yesus, ini doa kami. Ketika kami lagi dalam kondisi kuat, ketika mujizat boleh terjadi dalam hidup kami, ketika Engkau kasih kami karunia, ketika Engkau kasih kami kehebatan, ketika kami kasih Engkau perkara besar, ketika Engkau lakukan hal-hal hebat lewat hidup kami, ingatkan kami bahwa kami ini tetap manusia yang fragile dan kami perlu makin dibentuk oleh Tuhan. Dan ini kami tahu, our strength is for service, not only for status. Kekuatan kami itu untuk melayani, bukan hanya untuk sebuah status. Dan kami berdoa, biar lewat hidup kami, banyak orang boleh ngalamin dampak Tuhan. Lebih besar lagi, karena kekuatan yang terjadi sekarang bukanlah akhir dari cerita kami. Tapi Tuhan masih mau lakukan perkara-perkara lebih besar lagi. Mujizat-mujizat lebih besar lagi. Dan kami minta bentuk kami di tengah-tengah kami lagi kuat selalu. Kami gak tahu kapan, mungkin sekarang kami lagi lemah ataupun lagi kuat. Tapi setiap kali kami lagi kuat, bentuk kami makin seperti Tuhan. Ketika kami lagi kuat, pertajam tujuan hidup ini. Ketika kami lagi kuat, buat kami ingat, masih ada perkara lebih besar bisa terjadi lagi lewat kehidupan kami. Ketika kami sadar, ketika kami terus mendoakan hal ini, kami tahu perkara Tuhan tidak akan pernah habis. Selama kami masih bernafas, Engkau mau melakukan perkara-perkara hebat dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pesan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Terus bentuk kami dalam semua season kehidupan kami. Yakinkan tangan-Mu ada bersama dengan kami. Anda boleh tadakan tangan saudara di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus pulang menyertai kita semua. Pekerjaan, sekolah, rumah tangga, kesehatan, keuangan kita biar terus diberkati Tuhan. Buat kami bisa melihat Tuhan terus mau melakukan perkara-perkara hebat. Setiap hari adalah mujizat. Setiap menit, setiap detiknya kami adalah orang yang dicintai Tuhan. Dan buat kami makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Apapun yang dibuat tangan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berjaya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dan berkati bersama berkata, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. See you next week. God bless.